Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Maharika Ismail dengan NPM 001 akan menyampaikan hasil dari tugas individu yang kelima dengan mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD, dan berikut merupakan hasil dari jawaban yang telah saya selesaikan. Nah, pastinya di sini terdapat soalan yang diberikan. Soalan yang diberikan yaitu yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Yang ketiga, jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dengan berbasis masyarakat. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Yang kedelapan, bagaimana perkembangan KTSP? Yang kesembilan, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Yang ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan. Dan yang terakhir, yang ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Nah, berikut merupakan hasil dari jawaban yang telah saya selesaikan terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah diberikan. Nah, untuk soal nomor 1, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan yaitu komponen lulusan. Komponen lulusan yaitu mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik. Dan yang kedua adalah komponen metode dan materi. Pada komponen metode dan materi, komponen metode terdiri dari program pembelajaran, metode, penyajian, bahan dan media pendidikan, sedangkan komponen materi terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan, dan biaya. Selanjutnya komponen evaluasi. Komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaian tujuan kurikulum. Dan untuk soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yaitu keseimbangan etika dan logika, estetika dan kinestetika, pembentukan manusia yang utuh merupakan tujuan utama pendidikan. Yang kedua adalah penguatan integritas nasional, pengembangan pengetahuan, dan teknologi informasi. Pengembangan kecakapan hidup meliputi keterampilan diri, berpikir rasional, sosial, akademik, dan vokasional. Pilar pendidikan, komprehensif dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, diversifikan kurikulum. Itu merupakan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Jelaskan perbedaan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi dan berbasis masyarakat. Konsep kurikulum berbasis kompetensi menitikberatkan pada kemampuan di bidang pengetahuan, keterampilan sikap yang diwujudkan dalam bentuk tindakan baik kompetensi akademis, okupasional, kultural maupun temporal. Karakteristik kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada ketercapaian kompetensi, keberagaman hasil belajar, multi strategi termasuk pendekatan atau metode dengan
menekankan penilaian pada proses dan hasil. Dan untuk kurikulum berbasis masyarakat, merupakan kurikulum yang menekankan perpaduan antara sekolah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengajaran. Kurikulum ini pula memiliki tujuan memberikan kemungkinan kepada siswa untuk akrab dengan lingkungannya di mana mereka tinggal, mandiri, dan bekal untuk keterampilan. Karakteristik kurikulum berpusat pada masyarakat, ditinjau dari segi pembelajaran, baik orientasi, metode, sumber belajar, strategi pengajaran, berpusat pada kepentingan siswa sebagai bekal hidup di masa mendatang. Selanjutnya adalah nomor 4. Jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 36 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pasal 36 ayat 2 menegaskan lagi bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan diverifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya adalah nomor 5. Apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2004 atau disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi. Dalam pasal 1 ayat 15 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dinyatakan bahwa KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP sendiri dari tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan silabus serta rencana pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan dan silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi kelulusan. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36. Selanjutnya adalah nomor 6. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan memiliki landasan dan prinsip-prinsipnya. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan yang sudah siap dan mampu mengembangkannya dengan memperhatikan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 36, berpusat pada potensi, pengembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya, beragam dan terpadu. Tanggap terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikembangkan secara dinamis, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, seimbang antar kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Itu merupakan landasan dan prinsip-prinsip dari KTSP. Selanjutnya nomor 7. Apa saja komponen-komponen dari KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan pastinya memiliki komponen, yaitu yang pertama adalah komponen lulusan. Produk sistem kurikulum yang memenuhi harapan kuantitas, yakni jumlah lulusan sesuai dengan jumlah kebutuhan, dan harapan kualitas, yakni mutu lulusan ditinjau dari segi tujuan intrinsik dan tujuan ekstrinsik.
Kita tahu bahwa tujuan intrinsik berorientasi pada lulusan diharapkan menjadi insan-insan terdidik, berbudaya dan berakhlakul karimah. Dan tujuan ekstrinsik berorientasi pada lulusan sesuai dengan tuntutan lapangan pekerjaan, khususnya kompeten di bidang pekerjaannya. Yang kedua adalah komponen metode, terdiri dari program pembelajaran, metode penyajian, bahan dan media pendidikan. Dan yang ketiga adalah komponen materi, terdiri dari fasilitas, sarana dan prasarana, perlengkapan dan biaya. Komponen ini disediakan dalam jumlah dan kualitas yang memadai dan berfungsi sebagai unsur penunjang proses pendidikan. Dan komponen pada kurikulum tingkat satuan pendidikan selanjutnya yaitu komponen evaluasi untuk menilai keberhasilan proses kurikulum dan ketercapaiannya pada tujuan kurikulum. Evaluasi dilaksanakan dalam bentuk evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Hasil evaluasi memberikan informasi untuk membuat keputusan tentang tingkat produktivitas kurikulum dan derajat reformasi yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya adalah komponen balikan. Komponen balikan berguna untuk memberikan informasi dalam rangka umpan balik demi kebaikan sistem kurikulum atau perbaikan dalam sistem kurikulum. Nah, selanjutnya adalah komponen masyarakat. Ini penting dalam komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan yang merupakan masukan eksternal dalam bidang sosial dan budaya yang berfungsi sebagai faktor penunjang dan turut mewarnai pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Selanjutnya adalah dalam pengembangan bagaimana perkembangan KTSP. Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum. Yang pertama adalah visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Penyusunan visi dalam KTSP melalui 3 tahap, yaitu hasil belajar siswa dengan merumuskan apa yang harus dicapai siswa berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap setelah mereka menamatkan sekolah. Yang kedua, suasana pembelajaran dirumuskan dengan mempertimbangkan suasana pembelajaran seperti apa yang dikehendaki untuk mencapai hasil dari belajar itu sendiri. Yang ketiga, suasana sekolah, di mana sekolah ditempatkan sebagai lembaga atau organisasi pembelajaran dengan merumuskan seperti apa yang diinginkan untuk mewujudkan hasil dari belajar bagi siswa. Nah, selanjutnya adalah struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti tertuang dalam standar ISI atau SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, selanjutnya adalah nomor 9, jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Tujuan dan alasan utama pengembangan kurikulum 2013 oleh pemerintah adalah sebagai berikut: menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir kritis dan jernih, kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan, kemampuan yang mampu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Selanjutnya adalah kemampuan yang mengerti dan toleran terhadap pandangan yang berbeda. Selanjutnya, memiliki kemampuan hidup dalam masyarakat yang mengglobal, memiliki minat luas dalam kehidupan, memiliki kesiapan untuk bekerja, memiliki kecerdasan sesuai dengan bakat atau minatnya, dan yang terakhir memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya. Nah, selanjutnya nomor 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, konten kurikulum yang masih terlalu padat ini ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan tingkat kesukaran melampaui tingkat perkembangan usia anak.
belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain, sikap, keterampilan, dan pengetahuan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan. Misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan soft skill dan hard skill, kewirausahaan, dan terakomodasinya di dalam kurikulum. Selanjutnya belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional maupun global. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multitafsir, dan itu merupakan karakteristik yang dikembangkan dalam kurikulum 2013. Nah, selanjutnya adalah nomor 11. Bagaimana landasan dan prinsip kurikulum yang disempurnakan? Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang memiliki kedudukan cukup sentral dalam perkembangan pendidikan. Oleh sebab itu dibutuhkan landasan yang kuat dalam pengembangan kurikulum agar pendidikan dapat menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas. Dan berikut merupakan pengembangan kurikulum yang menjadi landasannya. Yang pertama adalah landasan filosofis. Dalam pengembangan kurikulum, yaitu akan membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Selanjutnya landasan psikologis, membahas dan mengidentifikasi landasan psikologis dan implikasinya dalam pengembangan kurikulum. Dan yang terakhir adalah landasan yudiris. Kurikulum pada dasarnya adalah produk yudiris yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia. Selanjutnya, prinsip-prinsip kurikulum yang disempurnakan. Yang pertama, prinsip relevansi. Secara internal, bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum. Selanjutnya, prinsip fleksibilitas. Dalam pengembangan kurikulum, mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luas, lentur, dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi, tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Yang ketiga adalah prinsip kontinuitas. Adanya kesinambungan dalam kurikulum baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi. Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cepat, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Yang kelima adalah prinsip efektivitas. Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Dan selanjutnya adalah nomor 12. Apa saja komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Nah, komponen-komponennya yaitu yang pertama adalah tujuan. Kurikulum 2013 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik maupun siswa mampu lebih baik melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan atau mempresentasikan apa yang mereka peroleh atau apa yang mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran. Dan untuk materi, memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Selanjutnya, mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dalam model kehidupan sehari-hari dengan model pembelajaran tematik integratif dan pendekatan saintifik. Pada proses pembelajaran, murid akan lebih aktif dan guru sebagai fasilitator maupun motivator semua aspek kehidupan bisa menjadi sumber pembelajaran serta melahirkan manusia pembelajar. Selanjutnya adalah metode. Seperti yang sebelumnya disampaikan, akan menitik beratkan pada metode saintifik. Dan selanjutnya adalah evaluasi. Perubahan
terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, ulangan akhir semester menjadi penilaian akhir semester untuk semester 1 dan penilaian akhir tahun untuk semester 2, dan untuk ulangan tengah semester ditiadakan sehingga langsung ke penilaian akhir semester. Selanjutnya adalah dalam RPP tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran berikut dengan rubrik penilaian jika ada. Selanjutnya skala penilaian dari 1 sampai 100, penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Selanjutnya remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Nilai remedial adalah nilai yang dicantumkan dalam hasil. Yang terakhir adalah bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan. Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan pada pembelajaran bahwa pendekatan saintifik bukan satu-satunya pendekatan pembelajaran. Mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau mencoba mengasosiasi dan mengkomunikasikan bukanlah sekedar urutan yang baku. Langkah-langkah pembelajaran. Guru dapat mengajak siswa mempraktekkan secara langsung materi matematika ke dalam bentuk visual nyata ataupun memberikan latihan soal yang berkaitan dengan permasalahan matematika di kehidupan sehari-hari. Nah, itu merupakan hasil dari jawaban yang telah saya selesaikan terhadap tugas individu yang kelima. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam jawaban dan juga terdapat kesalahan baik itu dari pengetikan ataupun dari pengucapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.